Model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur atau sistematis. Model ini disebut waterfall atau air terjun karena prosesnya sistem dibuat berurutan setahap demi setahap. Dalam metode waterfall, jika tahapan 1 belum selesai, maka tahapan 2 tidak bisa berjalan, begitupun seterusnya. Kelebihan dari mode waterfall: yang pertama, rangkaian kerja jelas; kedua, berkomitmen pada tujuan akhir; 3, dokumentasi yang baik; 4, hemat waktu dan biaya; 5, cocok untuk pembuatan software berskala besar. Kekurangannya, membutuhkan tim dan manajemen yang solid, kurang fleksibel bagi klien, waktu pembuatan software lebih lama, tidak bisa melihat gambaran sistem, dan yang terakhir, kenaikan biaya dan tanggal liris. Yang kedua, model spiral. Model spiral ini adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop mewakili satu phase pada proses pembuatan atau perancangan software. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem, loop selanjutnya tentang definisi kebutuhan, dan begitupun seterusnya. Kelebihan dari metode model spiral ini: yang pertama, tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan bagi user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang keempat, pengembang dapat memakai lebih mudah, memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang kelima, menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan dalam evolusi produk. Yang keenam, mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kinerja interaktif. Dan yang terakhir, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan metode spiral ini: yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Yang ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Dan yang terakhir, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang ketiga adalah model instrumental. Dalam model ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan berbagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai, dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berhasil. Sebelum pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perancangan arsitektur software sebagai kerangka dalam pekerjaan perbagian. Ini adalah gambar model instrumental. Kelebihannya: yang pertama, risiko yang rendah pada pengembangan sistem. Yang kedua, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga memudahkan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Ketiga, tahap awal adalah dasar dari pembuatan tahap berikutnya. 4, cocok digunakan bila pembuat software tidak banyak atau kekurangan pembuat. Yang kelima, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer. 6, mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan menggunakan produknya sebagai bagian perbagian. Yang ketujuh, maksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangannya: yang pertama, hanya akan berhasil jika ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Yang kedua, penambahan staff dilakukan jika hasil instrumental akan dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga,
hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Yang keempat, memungkinkan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Selanjutnya, model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap tiap versinya. Model ini diterapkan karena persyaratan sering diubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan karena deadline market yang begitu ketat. Oleh karena itu, lebih baik mengeluarkan versi limited dahulu untuk memperkenalkannya, dan programmer dapat membuat model dari sebuah desain untuk merekomendasikan produk yang secara bertahap dan akan diselesaikan dari waktu ke waktu. Ini adalah gambar dari model evolusi. Kelebihannya, meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur suatu dengan pengembangan diri. Yang kedua, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Yang ketiga, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokarya. Keempat, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil yang dan semangat kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan biaya efektif. Keenam, membebaskan manajemen. Ketujuh, pekerja shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Kekurangannya, yang pertama itu intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Yang ketiga, dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial. Dan yang terakhir, dapat fokus pada masalah duniawi. Yang selanjutnya adalah model prototype. Prototype merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan menggunakan metode ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem, dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, mengidentifikasi objektif keseluruhan dari software, mengidentifikasi segala kebutuhan, dan selanjutnya. Ini adalah gambarannya. Kelebihannya, prototype melibatkan user dalam analisa dan desain, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Yang ketiga, untuk digunakan secara standar. Yang keempat, digunakan untuk memproses SDLC. Dan yang kelima, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kekurangannya, yang pertama, proses analisis dalam perancangan terlalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan. Dan yang terakhir, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah diubah. Selanjutnya adalah model V. Model V merupakan perluasan dari model waterfall karena mempunyai tahapan yang mirip dengan model waterfall. Model waterfall itu ialah model yang menggunakan pendekatan dan pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan sekuensial, dimulai dari yang pertama sampai tahap yang terakhir. Jika dalam metode waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Ini adalah gambarnya. Kelebihan dari model V ini, yang pertama, bahasa yang digunakan untuk mempresentasi konsep V model menggunakan bahasa formal. Yang kedua, meminimalisir kesalahan pada hasil akhir. Yang ketiga, penyesuaian yang cepat pada proyek baru. Keempat, memudahkan untuk pembuatan dokumen proyek. Yang kelima, biaya yang murah dalam perawatan dan untuk memodifikasi. Yang keenam, model V sangat fleksibel. Kekurangannya, model V hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Model V ini adalah proses model yang hanya dikerjakan sekali selama proyek saja, bukan keseluruhan organisasi. Dan yang kedua, model V ini terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa aktivitas dalam model V yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang
yang termaksud dalam aktivitas tersebut dan apa yang tidak. Dan yang terakhir adalah RAD model atau Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangannya cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihannya lebih efektif dari model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kedua, cocok untuk proyek yang menggunakan waktu singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya lagi dari awal, sehingga waktu pengembang menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangannya, model RAD ini menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid file yang diperlukan untuk menanggapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Dan yang terakhir, jika ada perubahan di tengah-tengah pekerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Demikian hasil presentasi saya.